pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini maka sangat layak kita untuk menutup sosok-sosok wanita yang dekat dengan Nabi Muhammad. Di sekitar Nabi Muhammad adalah wanita termulia yang menjadi bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Yasuruni ma yassiruha," membuat diriku senang setiap sesuatu yang membuat dirinya senang, membuat diriku gelisah, sedih setiap sesuatu yang membuat dirinya gelisah dan sedih. Bid'atun minni. Beliau adalah, atau kata Nabi, dia adalah bagian dari diriku. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Sayyidah Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibu daripada Al-Hasanain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang merupakan Sayyidat Syabab Ahlil Jannah, yang merupakan penghulu pemuda penghuni surga, dan merupakan ibu dan nenek moyang dari ribuan ahlu baitin nubuwah. Sayyidah Fatimah yang mulia, kemuliaannya, keagungannya tidak lepas daripada sifatnya yang mulia, kesederhanaannya. Beliau yang mendapatkan pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang digelari dengan Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya. Kenapa Ummu Abiha? Karena beliaulah yang bertugas menjadi ibu bagi Nabi Muhammad setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Sebab saudara beliau yang lain telah ikut suaminya masing-masing, tinggallah Sayyidah Fatimah. Beliau yang menyaksikan bagaimana penderitaan ayahnya ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy. Beliau pernah keluar menyaksikan ayahnya yang sedang sujud, sedangkan mereka orang Quraisy melempari sang ayah dengan kotoran. Kemudian beliau membersihkannya seraya menangis. Beliau murkai dan marahi mereka orang-orang Quraisy. Maka Nabi menghiburnya dan mengatakan, "Bersabarlah wahai Fatimah, karena sesungguhnya agama ayahmu akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak akan ada rumah yang terbuat dari batu, besi, ataupun apa saja, melainkan rumah itu akan dimasuki oleh agama ayahmu." Itu Sayyidah Fatimah menyaksikan intimidasi kepada ayahnya, penderitaan yang dirasakan oleh ayahnya. Di lain pihak beliau harus mendukung dakwah sang ayah. Di lain pihak beliau juga harus menghibur sang ayah dan melayani serta mengerjakan tugas rumah tangga seorang ibu demi sang ayah. Maka ketika beliau hijrah, sang ayah pun memilihkan untuknya seorang pasangan yang luar biasa. Tapi mungkin kita seorang ayah akan berpikir untuk anaknya, mencarikan seorang lelaki yang mapan, lelaki yang memiliki penghasilan tetap yang banyak. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad memilihkan pasangan untuk putrinya ini. Dipilihkan seorang lelaki yang miskin, tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi dia adalah sosok yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Imam Ahlil Masyariq wal Magharib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikawinkan bukan hanya di muka bumi, tapi Allah berserta para malaikat mengawinkan dua orang yang mulia ini, Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kehidupannya? Ya Allah, kita kalau melihat kehidupannya, kalau kita mungkin tidur di rumah dengan kasur yang empuk, bantal yang wangi, yang enak, spray yang bersih, tahu nggak itu putri Nabi Muhammad? Beliau tidur beralaskan kulit kambing yang kadang kalau basah terkena air itu baunya sangat menyengat. Putri pemuka alam semesta ini harus terlelap tidur bersama dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan
menggunakan bantal bekas kulit kambing yang bau luar biasa. Bukan dengan wangi seperti yang kita rasakan. Namun begitu, mereka menerima dengan lapang dada terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar cerita ketika datang kepada Nabi Muhammad meminta diberikan bantuan agar ada seorang yang bisa, seorang budak yang meringankan urusan rumah tangga mereka, membantu. Nabi hanya mengajarkan tasbih, mengajarkan tahmid, dan mengajarkan takbir. Bahwa itu lebih baik dari seorang pembantu. Membuat dirinya kuat bahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah harus menyaksikan dan mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Sayyidah, bolehkah saya bisa membantumu? Boleh saya membantu untuk menggilingkan tepung atau untuk diamkan anak-anakmu yang sedang menangis?" Sibuk dua anaknya menangis masih kecil, sedangkan Sayyidah Fatimah harus menggiling tepung. Sebelum matahari terbit, bahkan sebelum fajar menyongsong, beliau harus sibuk dengan urusan rumah tangga. Akhirnya, apa kata Nabi Muhammad ketika beliau mengadu tentang tangannya yang keras? Tangan beliau karena banyaknya bekerja di dalam urusan pekerjaan rumah tangga tanpa seorang pembantu. Nabi mengatakan, "Isbiri ya Fatimah, fa inna afdhalun nisa anfa'uhunna li'iyalihinna." Bersabarlah wahai Fatimah, karena sebaik-baik wanita adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Ajaran yang sangat luar biasa yang kita perlu menghidupkan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Sosok-sosok Fatimah yang harus hidup di dalam diri kita, keluarga kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dan mengikatkan kita dengan Sayyidah Fatimah. Beliaulah yang nanti ketika masuk ke dalam surga di mahsyar, Allah berkata, "Ghuddu absarakum." Pejamkan mata kalian, karena sesungguhnya Fatimah binti Muhammad satamur. Fatimah akan lewat. Saat itu Sayyidah Fatimah lewat, diikuti 70 bidadari, 70.000 bidadari, dan 70.000 para pecintanya. Ikut masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta beliau, termasuk bagian daripada 70.000 keturunan Nabi Muhammad, 70.000 pecinta Nabi Muhammad dan Sayyidah Fatimah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.